hitung sampai 5. Saya cari yang duduknya paling rapi. Yang paling rapi saya doakan juara kelas terus, sekolahnya favorit, keluarganya banyak rezekinya, dibelikan handphone baru bagi yang diperlukan. Kan buat online sekolah ya. Dihitung mulai. 1, 2, 3. Shaggy, Scrappy-Doo, Scooby-Doo. Ayo Paman Scooby, kekuatan Scrappy. Radadadadat. Wah, Jayan jadi marah, baling-baling bambu. 4. Ayo Gary, kesini Gary, kita mau ubur-ubur. Hai Squidward. Ya SpongeBob. Betul sangat banyak Squidward buatkan krepeti. 5. Suara disimpan, senyumnya dipasang, semua mata melihat ke depan. Yuk salamnya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salamnya bagus. Ini salam orang-orang yang semangat dan keselamatan, rahmat berkah dari Allah untuk kita semuanya. Amin. Saya ulang 1 kali lagi, saking percayanya kalian semangat, biar makin banyak pahalanya gitu loh. Mumpung di rumah Allah, masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, nggak akan muncratkan pakai masker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, yuk kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena Allah selalu berikan nikmat pada kita semuanya. Nikmat yang paling besar adalah, ada yang tahu? Adakah yang tahu? Kata Nabi, akbarun ni'mah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tulil umur. Nikmat yang paling besar itu iman Islam, lalu sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Adik-adik sehat semuanya? Semoga selama masa pandemi COVID-19 semuanya sehat, sekeluarganya sehat, rezeki selalu ada, dan keluarganya makin kompak. Amin. Siapa yang pengen sehat selalu? Siapa yang pengen tambah pinter? Pinter sholat, pinter bahasa Inggris, pinter Al-Quran, pinter bahasa asing, pinter ngapusi. Pinter ngapusi, bohong. Bohong itu tanda imannya lemah. Siapa yang ingin jadi orang kaya, orang hebat, orang pinter, orang gila? Buat pengen jadi wong edan? Enggak lah. Apapun kita ini harus menjadi orang besar agar berguna bagi orang banyak. Orang besar itu bukan orang gendut. Orang besar itu yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Kenapa? Jangan dulu kalah. Allah menciptakan sebuah materi yang sangat besar. Lalu oleh Allah diperintahkan untuk meledak. Kun fayakun. Ledakan yang paling besar
semburannya menuju ke semua arah, kejutannya sangat luar biasa mengalahkan bom apapun. Ini masa awal mula semesta. Lalu menjadi lautan alam semesta, menjadi lapisan langit-langit, lalu menjadi galaksi yang jumlahnya miliaran, dan di antara benda itu ada tempat kecil namanya bumi. Di bumi ini ada sebuah kawasan yang indah namanya Indonesia, yang ternyata di balik ciptaan Allah yang kecil tadi luasnya sangat luas. Kalau terbang dari Sabang sampai Merauke 9 jam naik pesawat, sama dengan lewat 22 negara di Eropa. What? Luas banget ya kan Indonesia kita ini. Dari utara ke selatan sama dengan luasnya 9 negara di Eropa. Maka bangsa besar Indonesia ini harus dipimpin oleh orang-orang besar yang datang dari masjid. Orangnya pinter, tapi pertolongan Allah adalah the invisible power, kekuatan yang sangat besar, nggak terlihat, yang akan mengalahkan yang lainnya. Saya doakan kalian sukses berkompetisi, jadi orang paling hebat nantinya. Amin ya robbal. Pada sore hari ini kita buka kembali TPA-nya. Alhamdulillah. Sholawat dan salam jangan lupa kita haturkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Kakaknya pinter-pinter langsung mengucap sholawat. Kenapa? Tanda cinta pada Nabi Muhammad. Kita ulang, Nabi Muhammad. Nggak pelit seperti ini, Allah ngasih banyak rezeki. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kalau Nabi Yunus, kalau Kak Bimo, wassalam, memang jenazah. Oh almarhum. Nah, kepada Nabi Muhammad kita sampaikan sholawat. Kelak kita berjumpa Nabi Muhammad di surga. Siapa yang ingin ketemu Nabi Muhammad di surga? Saya doakan sekeluarga utuh kumpul bareng masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Tangannya begini. Ada permainan sedikit. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apa kabar Soimah? Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa? Nanti cepet ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cepat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram?
bulan Muharram. Dengar, menurut riwayat ada banyak peristiwa keren di bulan suci Muharram. Bulan suci bukannya bulan suci Ramadan, bukan. Bulan suci itu ada 4: Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan bukan bulan suci namanya, melainkan bulan berkah, bulan diturunkan Al-Quran. Peristiwa apa? Anteng-antengan, duduk rapi, dijawab dengan benar. Yang bisa langsung dapat hadiah lemari es tanpa pintu dan handphone terbaru merek Swallow kalau ada. Merek Swallow tapi ya. Kalau ada, kalau enggak ya enggak jadi. Nabi Adam damat diterima taubat. Nabi Nuh selamat dari banjir besar. 150 hari terombang-ambing di banjir besar. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Yusuf selamat dari sumur tua. Apalagi Kak Bimo? Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Nabi Isa selamat dari pembunuhan. Nabi Muhammad selamat hijrah ke Madinah. Padahal sebelumnya terancam oleh preman-preman Quraisy yang sedang mengepung rumahnya. Kisah dimulai. Di sebuah gedung pertemuan orang-orang Quraisy yang jahat berkuasa, Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, Abu Gosok, dan abu-abu yang lain sedang kumpul. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. 13 tahun Muhammad mengajarkan Islam itu, membuat kita resah, mengancam kekuasaan yang kita miliki. Terus bagaimana, Om? Sudah 3 tahun kita boikot. Kemudian banyak yang kita tangkap. Pernah Muhammad kita taburi muka dan badannya dengan kotoran onta. Kita jerat lehernya. Sebagian ada yang kita siksa, ada yang kita bunuh, tapi nggak kapok tuh. Ini harus kita hentikan. Lama-lama penduduk Mekah akan habis karena pindah ke Madinah. Tapi Muhammad masih ada. Masih ada. Berarti bukan penakut dong. Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah bukan penakut, bahkan ia berangkat paling akhir. Bagaimana caranya hentikan semuanya? Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek misterius masuk ruangan itu. Dalam riwayat disebutkan orang ini adalah iblis, mbahnya setan. Wahai orang-orang Quraisy, aku akan usul buat kalian. Kowe sapa ya, Mbah? Gak penting siapa aku. Apa usulmu, Kek? Bagaimana kalau Muhammad kita bunuh saja? Usul yang tidak bisa diterima. Kenapa? Muhammad dilindungi Bani Hashim.
seandainya ia dibunuh satu orang dari kita, Bani Hashim akan ngamuk. Iya mbak, yang bener usulnya tak jiwit lo. Lebay banget ya. Nggak apa-apa diparodiin orang kafirnya. Iya, seandainya yang kalian bunuh Muhammad, pembunuhnya satu di kalangan kalian, bukankah kalian juga ada Bani Hashim di sini? Benar. Terus bagaimana? Kita kumpulkan saja jagoan-jagoan kita dari kabilah-kabilah, dari suku lain, atau dari kelompok-kelompok keluarga yang ada di sini. Kalau semuanya maju, Bani Hashim mikir melawan kita. Wih, benar juga ya. Kita keroyok. Iya. Bagus, bagus. Ide yang cemerlang. Lalu kakek itu keluar dan hilang meninggalkan tempat itu. Anak-anak, bahaya. Kini berkumpullah jagoan-jagoan dari masing-masing bani yang ada di Mekah. Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Tegap, gerak. Maju, jalan. Ada yang tingginya kira-kira 2 meter, matanya melotot, giginya gondrong, perutnya tueung, badannya besar penuh tato, yang depan SpongeBob, belakang Doraemon, tangannya Sound the Ship, dahinya Hello Kitty, unyu banget premannya, teng teng teng, wow! Dengan pedang tajam, diasah pakai jelantah gereh. Licin banget ya. Ada yang kemudian menggunakan panah. Ding! Nancep pintu WC. Latihannya. Ada yang menggunakan tombak. Ding! Kena gerobak mie ayam mungkin ya. Lapak jualannya orang-orang di pasar Ukas. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapatkan 100 ekor onta merah. Wih, onta merah bro. Onta merah itu satunya harganya sangat mahal. Kira-kira 10. Bisa 2 miliar kira harganya bro. Ikut ya. Aku harus menang. Aku yang menang. Aku nggak boleh kalahkan kubunuh Muhammad. Kapan kita bergerak? Nanti malam kita bergerak ke rumah Muhammad. Ada desas-desus malam ini akan berangkat. Baik, siap. Masing-masing sudah bergerak, naik kuda sendiri-sendiri. Ada yang naik keledai. Orangnya gagah, keledainya setengah meteran. Sampai menjulur lidah mungkin ya, saking capeknya. Malam itu di dalam rumah Nabi Muhammad yang luas dan megah, Nabi Muhammad yang orang yang kaya dan megah di kota Mekah. Waktu itu di dalam rumah ada Nabi Muhammad, teman-teman. Ada juga sahabat sejatinya Abu Bakar As-Siddiq, the best soulmate. Ada lagi keponakannya yang namanya Ali bin Abi Thalib yang kelak jadi menantunya. Abu Bakar siap, insya Allah siap Rasul. Ali tidak takut? Nggak takut Nabi. Baiklah, sekarang tidurlah di tempat tidurku. Aku Bakar akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hei, delek, sembunyi. Kita enggak tak bandem kowe. Ada yang sembunyi di belakang pokok kurma. Orang dengar. Ada yang dekat tembok. Tombakku yang akan menembus dada Muhammad. Aku yang akan dapat hadiahnya.
ada yang tiarap di pasir. Gak banyak gerak, kelilipan aku. Mereka nunggu-nunggu sampai malam. Lama-lama mereka kelelahan. Allah turunkan kantuk pada mereka yang tadinya anak manusia berubah jadi kuda Nil. Kenapa? Ada jadi buaya. Tidur berjamaah, ngorok bareng-bareng. Tengah malam, Nabi Muhammad diilhamkan untuk keluar rumah bersama Abu Bakar. Beliau tahu ada orang-orang seperti itu. Berjalan menuju tempat kuda disiapkan. Ketika melewati orang yang mengintainya, diambillah pasir, ditaburkan ke wajahnya. Kamu juga. Ayo kita berangkat. Kok tidur semua Rasul? Ini kehendak Allah, sahabatku. Baik, kita berangkat. Berangkatlah Nabi menuju sebuah tempat namanya Jabal Tur. Di situ ada gua namanya Gua Sur. Di sana namanya Kaksur. Kaksur tidurnya di kasur. Nah, adik-adik semuanya, pagi-paginya orang-orang Quraisy, pejabatnya datang. Ya ampun, kok malah pada tidur toh ya? Bangun. Bangun. Itu aja. Keras banget badannya. Kenapa? Mana hadiahnya? Mana hadiah? Ngelindur kamu. Coba lihat temu tidur semuanya. Jangan Muhammad lolos. Lalu ya bangun. Bangun. Tangi. Bangun. Hai, bangun. Puluhan orang sudah merangsek ke depan pintu tendang. Brak! Terbuka pintunya, mereka masuk ke dalam rumah, lihat di gudang, nggak ada. Lihat di kamar mandi, Nggak ada. lihat di dapur, nggak ada. Kamar. Dalam kamar yang terbuka pintunya kelihatan ada orang sedang tidur di atas dipan kasurnya. Oh, belum pergi Om, belum pergi. Tangkap saja. Bunuh sekarang juga, beramai-ramai. Pengepungan sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian ditarik dengan kasar selimutnya. Yang mereka lihat Ali bin Abi Thalib tertidur dengan damai. Dibangunkan. Bangun. Kemudian Ali diancam, diintimidasi, ya. Di mana Muhammad? Kenapa kau yang di sini? Sudah pergi. Kemana perginya? Ya nggak tahu lah. Kamu harus tahu. Nggak tahu kok, cari sendiri. Kita bunuh saja anak ini. Jangan. Kenapa? Kalau Muhammad yang kita bunuh, ada alasan. Tapi kalau Ali yang kita bunuh, Bani Hasyim akan ngamuk dan gantian kita akan diboikot mereka. Rupanya takut. Sudah, cari aja. Mereka keluar ruangan. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ke utara, ke selatan. Akhirnya mereka berputar-putar di kota Mekah, tidak menemukan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ke Gua Sur, sempat ke sana. Di atas itu ada gua loh. Mungkin di sana mereka bersembunyi. Mustahil. Ngeyel. Itu ada sarang laba-laba tutupi pintunya. Pasti tak ada orang yang bisa masuk ke sana, ya kan? Lihat, ada sarang merpati dan telurnya ada. Kalau ada yang ke sana, pasti akan mereka menghindar, terbang menjauh. Terus gimana? Coba tak bandeme. Ada yang melemparkan batu. Gak ada respon suara. Yuk pergi. Mereka pergi meninggalkan gua tadi. Padahal kalau mereka ngelongok dikit aja,
mereka akan lihat Nabi Muhammad di dalamnya, entah kakinya, sebagian badannya. Wah, itu namanya peristiwa malam di mana Muhammad mulai hijrah. Sallallahu ala Muhammad. Abu Bakar, aku istirahat dulu. Silahkan Rasul. Nabi Muhammad gantian tidur, lalu beliau tidur karena kecil ruangannya di pangkuan Abu Bakar sahabatnya. Sebelumnya sudah ditutup celah-celah, lubang-lubang dalam gua tadi. Tapi ada satu lubang di bawah yang belum ditutup oleh Abu Bakar, sehingga kakinya digunakan untuk menyumpal lubang tadi. Nabi tidur di pangkuannya. Tanpa disangka dikira dalam lubang itu ada binatang berbisa, entah kalajengking, lipan, bisa ular. Dan Abu Bakar dipatuk kakinya. Badannya bergetar, dia menjaga jangan bergerak supaya Nabi jangan bangun, tapi saking sakitnya air matanya meleleh dan menetes di pipi Nabi Muhammad. Abu Bakar, kau menangis? Iya Nabi. Kenapa? Kakiku dipatuk binatang berbisa. Coba aku lihat. Kemudian kakinya dilihat, dengan air ludah Nabi dibersihkan dan diobati. Adik-adik semuanya, peristiwa itu berlangsung selama beberapa hari hingga Abu Bakar mulai sehat. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dan Abu Bakar mulai keluar tempat itu setelah dirasa aman. Aman Rasul, kau sudah pulih, insya Allah. Lalu mereka keluar ruangan dari gua tadi menuju ke arah kota Madinah. Siapa tahu siapa yang memimpin Nabi Muhammad, membimbing Nabi ke Madinah, penunjuk jalannya. Namanya adalah Abdullah bin Uraikid, Abdullah ibnu Uraikid, yang mendampingi Nabi dan Abu Bakar ke Madinah. Ayo kita berangkat. Lewati lembah, padang pasir, bukit-bukit batu, angin samun yang sangat panas. Awas, ada preman lagi. Premannya ini jago bermain pedang. Kulihat di padang gurun itu ada 2 penunggang kuda dan 1 penunjuk jalan. Itu pasti Ibnu Uraikid yang jadi penunjuk jalannya. Muhammad, Surakoh yang akan memenggal kepalamu dan mendapatkan harta-harta serta wanita-wanita Quraisy untukku. Sallallahu ala Muhammad. Ya, 3 kali terulang. Surakoh mengejar Muhammad dan Abu Bakar. Tiba-tiba saja pasirnya seperti bergerak dan kudanya amblas sebatas dada, termasuk penunggangnya. Ya, wow, copot giginya mungkin ya. Pedang terlempar tuh. Muhammad sakit, kecedit kali ya. Tolong Muhammad, help me please, help me please, pijeti. Surakoh, kau hendak bunuh aku lagi? Maafkan aku Muhammad, aku sadar aku yang salah. Terulang 3 kali, ini tanda kenabianmu. Surakoh, akan ku bebaskan engkau. Insya Allah nanti kau akan gunakan jubah kisr seandainya kau membantu aku menyingkirkan para pengejarku. Baik Muhammad, aku janji akan kusingkirkan orang-orang yang akan mengejarmu ke arah ini. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surakoh pergi. Hei Surakoh, ngerti nggak kamu jenis Muhammad Abu Bakar? Nggak lewat sini, minggir sana, minggir. Sana, selatan. Ke sana. Semua yang mengejar disingkirkan dari arah jalur Nabi hijrah. Sesampai Nabi Muhammad di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah ada namanya Kampung Kuba.
Quba itu nama masjid yang dibangun Nabi pertama kali. Saya doakan kalian semua nanti sering ke Mekah naik haji, amin. Sering ke Madinah, amin. Pasti ke Quba. Kemudian bisa ke Masjidil Aqsa ya di Palestina, amin ya Rabbal Alamin. 3 tempat suci yang kita miliki dan kita diperintahkan untuk menziarainya. Diusahakan meskipun dalam susah payah. Untuk apa? Ibadah di sana. Kalau di Mekah sholatnya pahalanya berapa? Lipat 100.000 kali. Kalau di Madinah berapa? 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa pahala sholatnya lipat 500 kebaikan kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah Madinah itu kan. Kalau di Nyutran azannya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tua ya. Maka yang muda-muda nih mas-masnya yang azan dong yang bagus suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya bikin pegelinu asam uratnya. Karena kurang bagus. Yang muda sih, yang remaja sih nggak azan. Kalau azan kan bagus-bagus suaranya kan. Insya Allah. Antengan rapi kembali. Nabi bikin masjid Quba. Sholat Jumat pertama kali. Allahu Akbar. Di kota Madinah, orang Yahudi, orang kafir, orang Muslim yang muhajirin dan ansor, yang hijrah namanya muhajirin, yang menerima menolak namanya ansor. Menunggu-nunggu Nabi masuk kota Madinah. Hei, Mus'ab, mana katanya Muhammad mau tiba? Kau belum kelihatan. Sabar, orang Yahudi gak sabaran. Mus'ab, mana orangnya? Ada Abd bin Bishir, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat lain sudah menunggu. Pamannya Hamzah dan lain-lainnya sudah bersiap-siap. Tiba-tiba yang dari atas pohon kurma melihat ke arah gurun berteriak, "Itu dia! Muhammad dan rombongan Quba datang!" Mereka berdiri. Itu orangnya! Semakin dekat, semakin dekat. Rasul Nabi Muhammad itu loh. Mana ya? Itu min thaniyatil wada'i, dari tengah-tengah wadi gurun pasir. Wajaba syukuru alaina. Berlari berhamburan menjemput Nabi Muhammad. Madalillahi da'i. Dijemputlah Nabi Muhammad, kemudian masuk kota Makkah, dilepaskanlah ontanya. Lalu onta berjalan sendiri ke tengah kota Madinah dan ia berhenti. Di tempat itulah dibangun rumahnya Nabi Muhammad dan masjid yang namanya Masjid Nabawi di kota Mekah. Istana putih yang indah. Siapa yang ingin ke Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah? Ada ruangan namanya Raudhah. Raudhah itu antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Karpetnya warna hijau. Siapa yang sholat di situ utama. Yang doa apa saja akan dikabulkan. Seperti Raudhah adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Ada tempat yang nanti ada di surga. Raudhah itu, ya. Siapa yang ingin doanya dikabulkan? Kalau ingin doa dikabulkan tentang prestasi, masa depan, keluarga bahagia, dan keadaan sehat sentosa, hilangnya wabah sebagainya, tempat yang paling baik adalah di rumahnya Allah. Di mana itu? Di masjid Allah. Tirukan suara saya. Oh la la la. Oh li li li. Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Bisa nggak lagu ini? Tegak menjulang di sana, gagah menara masjidku,
masjid yang indah dan megah. Aku cinta kepadamu, akan ku jaga kau masjidku sampai kapanpun jua. Bisa lagunya? Kok diem? Krik 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 krik. Alangkah indah masa kecilku, ngaji Al-Quran riang selalu. Bisa? 1, 2, 3. Nggak bisa? Nanti guru yang ngajari ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bagaikan langit di sore hari berwarna sembi menanti. Lagu itu malah apa? Lost Doll. Itu apa? Kok malah apa lagunya itu? Na'udzubillahi min dzalik. Oh la la la. Ayo diteruskan. Semua duduk tenang. Adik-adik, peristiwa hijrah itu menandakan sebuah perjalanan dan babak baru kemenangan. Dari Madinah menjadi sebuah kota yang disebut kota ditaburi cahaya Allah, Madinah Munawwarah. Nanti setahun sebelumnya kan Nabi Isra Mi'raj. Kemana juga? Nah ini sekarang udah tinggal di Madinah. Lalu di Madinah ada perang Badar, perang Uhud, perang Zatoriqah, ada perang Khaybar ke arah barat, perang Mu'tah, perang Tabuk. Akhirnya pada masa Umar bin Khattab dapat dibebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Imperium Romawi. Dari Madinah itu kemudian bergerak Islam ini sampai ke Yaman, lalu ke Indonesia, melalui fase-fase perjalanan dakwah yang panjang. Dari zaman Nabi Muhammad dirintisnya, masa Khalifah Ar-Rasyidin, 4 khalifah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Mamluk, Ottoman, sampai dengan dikirimlah para wali songo ke Indonesia dari kekhalifahan Turki Utsmani hingga kita saat ini bisa Islam. Apa itu? Keberkahan dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Siapa yang mengingat bahwa Islam kita ini disebarkan oleh Nabi dan pengikutnya, maka kita bisa bersyukur, dan syukur kita akan menjadikan Allah menambah iman kita semuanya. Dan siapa yang dekat ke masjid, maka Allah akan atur kehidupannya lebih beruntung dibanding yang tidak serangka ke masjid. Siapa yang suka membaca Al-Quran akan beda nasibnya di mata Allah, dikta Allah, dibanding yang gak suka ngaji Al-Quran. Siapa yang pengen tambah disayang bapak, sayang ibu, sayang kakek, sayang nenek, sayang embek? Mau pengen dicium kambing? Sana masuk kandang kambing, langsung pipinya copot nantinya. Siapa yang pengen ketemu Nabi Muhammad, ketemu Allah di surga, ketemu presiden, ketemu artis, ketemu pocong? Adik-adik, kalau Kak Bimo ini wajahnya kayak artis nggak sih? Jujur. Hehehe. Konsentrasi, lihat ke depan. Ngomong-ngomong, Kak Bimo ini wajahnya kayak artis nggak? Mirip. Baik. Kak Bimo ini orangnya putih apa hitam? Yang betul Kak Bimo imut, ireng mutlak. Semoga wajah saya nggak mengganggu kesulitan Anda. Kalau monyet sama sapi, gagah mana? Sapi. Sapi sama Sule cakep siapa? Sule sama Farel cakep siapa? Farel sama Nabi Muhammad cakep siapa? Belum tahu ya. Saya doakan semuanya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling tampan, orangnya gagah, tingginya pas banget.
hidungnya mancung, alisnya tebal, kulitnya putih mutiara, rambutnya hitam ikal sebahu, badannya gagah, wangi tanpa baygon. Keringatnya aja lebih wangi dibanding misik dan kasturi. Seperti apa? Mimpi kita bisa ketemu, atau nanti yang penting di padang mahsyar jumpa Nabi Muhammad dan syafaatnya. Amin ya rabbal. Kalau Kak Bimo dengan Nabi Muhammad cakep siapa? Deket apa jauh? Jauh aja apa jauh banget? Kalau Kak Bimo sama Nabi Yusuf ganteng mana? 11-12 toh? 11-20? 11-200? 11-2 juta? Aduh banget. Kalau Kak Bimo sama Farel Bermasya cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakep siapa? Kak Bimo sama sapi cakep siapa? Kak Bimo sama monyet cakep siapa? Mangku setan. Ini yang bilang saya kutuk kalian jadi orang kaya raya. Kutukannya bagus banget ya. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata saya di masjid, kata-katanya sebuah doa. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, ingat bahwa siapa yang berhijrah dari keburukan jadi kebaikan, yang malas jadi rajin, yang malas ke masjid jadi rajin ke masjid, yang malas baca Quran jadi semangat baca Quran, Allah siapkan ampunan dan rezeki yang luas, termasuk masa depan yang lapang dengan aman, selamat, sentosa, sejahtera, bisa menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Begitu ya. Demikian kisahnya Kak Bimo. Terima kasih. Kapan-kapan jumpa lagi. Ada salah kurang lebih mau dimaafkan. Angkat tangan satu. Kalau kakak bilang jadi anak soleh, yes. Anak rajin, yes ya. Nakal, no. Yang paling semangat saya doakan bapaknya makin dermawan, ibunya tambah sayang, kakaknya nggak cerewet. Emang gitu? Yuk, yes dan no. Jadi anak soleh, anak pintar, anak hebat, anak cengeng. Angkat tangan dua. Awas bau ketek berbahaya. Yang merasa 5 hari gak mandi, 7 bulan gak gosok gigi ya. Jadi rajin ibadah, rajin sekolah, rajin membaca, rajin TPA, rajin ke masjid, rajin ngajar adik-adik, rajin ngompol. Terima kasih. Kita panggilkan pembawa acara yang terhormat baik kita, Raffi Ahmad Sur.